pertama akan menjadi penentu juga karena draft di meta yang sekarang ini cukup besar sebenarnya untuk membuat playernya lebih nyaman ketika implementasi di in-game dan Hayabusa langsung di-respect. Karena mungkin kalau case-nya lawan Kairi, Hayabusa bisa di-ban sih. Iya. One of the best Hayabusa I've ever seen itu di Kairi. Yes, pertama kali dia juga baru, atau belum bahkan ya, belum masuk ke Indonesia. Hayabusa dia memang di-respect di luar sana. Yap. Oke, Kimi. Kita singkirkan dari pilihan dulu beserta dengan wow paket ya. Ini Sakura dari Kalea yang langsung di-ban juga. Fanny kah? Fanny. Tapi Si Joy. Joy dulu, oke. Ada Fanny, ada Chip ya? Yep. Sebenarnya kalau ngelihat Albert versus Kairi, Fanny sama-sama bisa digunakan, tapi entah kenapa hasilnya belum maksimal ya. Aha. Dan sekarang dengan band Hayabusa di atas seperti ini ya, ini banyak juga yang terlepas. Masih dengan Granger, Harit, Chip, Chip yang masih ada, Loyi bahkan bisa jadi pilihan juga. Swallow, Loyi. ya yang mulai di season Ya. 2 season lalu ya. Masalahnya Sans juga user Loyi. Betul, itu dia ya. Oke, tapi untuk band ketiga dari EVOS, Loyi-nya langsung ditutup, nggak mau ada Loyi dan dikasih pilihan Onyx. Mau band apa, Fanny atau Chip? Ya. Chip yang di-ban. Akankah ada Fanny first pick untuk Albert? Oke, ini dia Albert. Bola panas untuk EVOS. Yap. Karena Atau- Fanny sudah diberikan. Atau Harit aja? Kan bisa diadu dengan Granger, kan bisa ada Granger. Benar juga, ada Moskov juga kalau misalkan Fanny ya. Ya, apa tiba-tiba keluar di kanan Moskov Chow lagi. Kalau di Nih, Pixel Stick. ini jatuhnya flash sale kalau kayak gini ya. Betul. Atau Sebanyak-banyak kan dilepas nih. ada Chusin Susin. sebenarnya juga yang masih masuk ke dalam hero prioritas ya Ya. di akhir-akhir ini. Tapi Harit ya, memberikan Fanny kah untuk Kairi? Fanny, Chusin, Susin dulu. Chusin bisa? Yap. Buat Atau Sans ya. Fanny Moskov, enggak, udah ada Harit ya? Udah ada Harit ya. Iya, Fanny Chusin. Fanny Susin. Atau kita singkirkan Fanny dari opsi? Atau ambil badang Fanny. Menurutku Fanny ini kayak ya antara di pick atau di ban. Iya, tapi ada juga beberapa yang udahlah Ada lepasin aja ya ya Fanny. riskan soalnya ya dan ya Fanny Fanny badang. badang om. Yap. Fanny badang dan sekaligus pengambilan dari badang ini untuk bisa membuat Fanny-nya sedikit lebih nyaman ya waktu ada Yap. setup di objektif. Iya, ya, lebih secure ya karena Moskovnya pun biasanya yang dilawan sama Fanny ini gak ada dan Suyo 100 kali pick. Oh. Oke. Oke, dan satu lagi nih siapa nih? Gatot kaca kan. Bang Tiffany siapa lagi ya? Franco, Chow, Chow yang udah juga pasti masih sih ada, Chow ya. Chow. Ya Chow buat Ki. Ya mereka butuh stopper satu. Yep, butuh sisi tambahan ya. Ya atau mungkin bisa ambil Gatotnya dulu sekarang. Betul. Itu dia. Itu dia Gatot. Oke. Karena seenggaknya Gatot ini secara gak langsung juga kalau di team fight, kalau Fanny-nya masuk kan dia bisa ngasih unbreakable-nya juga Betul. ya. Yep. Atau ya seenggaknya nge-survive teman-temannya dengan revitalize. Yap. Granger. Granger. Jadi dia trade-nya Harit Granger. Ya ambil di pick yang ketiga ya. Jadi aman untuk marksman-nya. Junglernya kita juga sudah lihat. Dan memang masih flex sebenarnya untuk Gatot Kaca ya. Badak juga sama di sini. Dua-duanya masih flex. Jadi Oke. masih menyimpan potensi untuk adanya ya kemunculan hero lain juga. Entah itu sebagai roamer atau EXP. Tapi kalau dari audiens tadi kan mereka mengatakan bahwa lebih banyak untuk respect band Assassin. Assassin-nya Kairi. Iya. Ini assassin paling mahal menurut aku untuk sekarang. Iya, meskipun di nerf ya. Iya. Kayak di patch yang terakhir juga masih kena Iya. nerf ya. Tapi tetap Mahal. Fanny mahal. Dan terlepas di tangan Kairi pula. Iya, itu dia. Ini Oke. apakah akan sukses juga sebenarnya untuk EVOS bisa menahan ya. Karena mereka belum punya stopper pasti. Mereka belum punya single target lock yang pasti. Iya, karena kurang lebih ya dari beberapa match dan game mereka ke belakang, draftnya kurang lebih masih kayak begini nih bos. Betul. Gatot, kemungkinan ada KYY, Suyo balik lagi, Albert. Ya Iya. mudah-mudahan itu akan menjadi efektif aja di Oke. game kali ini. Yep. Dan band mid laner nih masih ada mid laner. Buat Onyx ya. Yves-nya dulu ditutup, Parsyanya masih ada. Parsha, Valen, dan bahkan masih ada Chusin. Chusin juga benar. Tapi menurut aku Chusin kayaknya bisa digunakan sama San sih. Sama Sans, Dengan ya. berhadapan dengan Suyo, Suyo, Harit. Ya. Bahkan Gatot Kaca juga tuh bisa diganggu. Iya. Karena kalau Chusinnya buat EVOS, dia bakal susah sih ngejangkau Granger,
bakal susah juga untuk megangin Fanny-nya. Yap. Butuh single target loh kalau buat Ya, EVOS mungkin ya. Valen bisa di-ban gak sekarang? Valen ya. Hero-nya Suns. Valen. Oke. Bisa banget kalau memang mau Valen atau Parsha sekalian. Kalau memang takut ya. Yap. Ketetes deh Master Defender Airstrike. Oke, sedang dipikirkan secara matang-matang ya. Masih ada Iya. 18 detik lagi. Gue karena- malah berpikir ya untuk sekarang, ya mungkin ya udah sok atau keluarin Akai-nya aja untuk membantu di area dari objektif. Hit and run yang akan bisa dilakukan oleh Iya. Fanny ntar juga bakal keganggu. Dari Badang juga dengan mengeluarkan base crack-nya juga bisa keganggu gitu loh dengan adanya mungkin Akai yang bisa biasa digunakan sama Regi ya, Regi sendiri. Yap. setuju sih. Yap. Masih bisa sebenarnya kalau bicara soal Akai. Aku setuju sih dengan Akai itu. Dan Iya, Farsanya. Parsial lagi udah kan. Yap. Enak gitu loh, makin banyak yang bisa di Cancel ya? cancel. Di cancel dengan FSP. Atau mereka masih akan tetap bermain nyaman dengan editnya lagi nih. Kalau nggak edit ya. Tapi edit oke juga sebenarnya. Oke juga. Ya, cuman susah buat bisa nangkep ke Fanny. Kalau Iya. heavy spin bisa banget kan, Betul. Fanny-nya nggak cancel nanti save Iya. double-nya. Oke. Akai kah? Aku suka Akai sih. Oke ya. Heeh, buat Regi. Aku suka edit sama ini tau, Zaz. Oke, Zaz anti culik ya. Anti culik bener. Anti culik-culik klub. Tapi walaupun escape-nya lumayan minim ya. Susah. kalau Susah seperti dia mungkin memang punya kalau lagi teamfight itu kadang nggak kelihatan tapi damage-nya masuk terus. Yap. Oke, tapi akankah ada Zaz untuk sway low kembali atau ya lebih main aman aja? Oh, saya shield. Itu dia dan Chow ternyata. Berarti Keluar nih. digeser lagi kah Yap. untuk Gatot kacanya ke tangan Regi? Oke, dan bagus sih sebenarnya dengan pemilihan Chow juga single target lock akhirnya bisa dimiliki oleh EVOS. Yap. Belok lagi nih. Betul. Itu yang Arahnya akhirnya. itu yang kita mention tadi bagaimana mereka butuh satu juga dan high loss hero tebal ternyata yang dipakai juga. Oke, ini berarti harusnya high loss untuk Lutfi ya. Lutfi ya, badannya. Oke, balik lagi. Satu match ini, Onyx memegang nasib 4 tim. 2 bisa dibawa ke playoffs, 2 bisa ditutup kesempatannya untuk ke playoffs. Yap. Ingat teman-teman ya. Sesaat lagi match ini akan berlangsung. Apabila Onyx menang, 2 tim di atasnya akan dibawa ke playoff, 2 tim di bawahnya akan dipulangkan. Wow, bakal panas ya, bisa jadi last dance juga. Tapi masih di game yang pertama. Yap. Jelasnya dari kedua tim ini akan saling uji coba dulu untuk game yang pertama. Siapa yang akan jauh lebih tangguh. Oke. Dan akankah ada satu energi tambahan untuk EVOS bisa memenangkan pertempuran ini karena mereka sangat-sangat butuh kemenangan mutlak. Jadi untuk itu semua, langsung saja MPL Arena, mana suaranya? Let's go to the land of down. Lihat bagaimana kali ini bermain badan ya untuk Lutfi. Yep. Wah, ternyata Chow-nya bukan di ROM, Om. Di Yep. EEXP ya, untuk Iya. Regi. Oke, yang berarti nanti kalau misalnya menit kelima pun dia bisa join juga nanti akan menjadi badan yang kedua juga kan? Up. Seperti biasa ya untuk di meta-meta yang sekarang. Yap. Yes. Mendapatkan gangguan tadi sepertinya. Ya ini pressure yang udah mulai kerasa sih dipegang sama Onyx juga ya. Mereka ngasih poke damage, apalagi Farsanya juga bawa Rapture, Om. Yap. Dan kita melihat ada 2 emblem tank yang dipakai oleh EVOS ya. EXP, Chow, dan juga ada Gatot Kaca yang membawakan emblem tank. Dengan kehadiran dari Cecilian nih yang dipakai oleh EVOS dan membawakan Tenacity, ini akan menjadi kayak slow tempo gameplay yang sedang di planning oleh EVOS. Kayak Oke. mereka akan berusaha untuk nge-drag gamenya sampai akhirnya Cecilian ini bisa menyala. Oke, tapi ya Cecilian memang late game insurance bagi EVOS untuk mungkin bisa menstabilkan ya early-nya, late-nya juga. Tapi jangan lupakan Cecilian juga dia positioningnya bisa ke spot nanti sama Kairi. Walaupun dia punya bad fist. Dia Yep. bisa ada sedikit defensif lah untuk ngasih life steal di dalam dirinya. Sebenarnya yang lebih berbahaya untuk Cecilian itu kalau dia bisa nge-range Sanguine Claw-nya kan. Iya. Cuman kalau bisa di outrange dengan Suns, ini akan menjadi kendala untuk Suelo. Yap. Kapan nanti bisa masukin bad impact? Oke. Dan Ki di area mid. Ada pergerakan tadi Kairi ketahuan. Cukup sih, cukup menyeramkan. Iya, tapi kelihatan ya sebenarnya dari keduanya lumayan bermain cukup sabar, Om. Gak mau terlalu terburu-buru juga karena menunggu untuk turtle yang pertama akan spawn sesaat lagi. Yap. Mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Ya, kalau kita bicara soal main sabar, jelas EVOS akan jauh lebih unggul. Secara ya, untuk late game insurance, mereka bakal punya Cecilian nanti bersama dengan ada Harit juga. Yap. Sedangkan Fanny yang dipakai oleh Onyx, ini harus untuk bisa dapetin
Point point kill ya. kill dulu untuk di early game. Iya, potential early pressure-nya dengan point-point killnya masih belum kelihatan ya dari Onyx. Dan jangan sampai terlepas juga sebenarnya karena untuk Fanny sendiri kan kita tahu ini sangat sulit untuk mendapatkan turtle yang pertama. Yap, apabila Fanny bisa mendapatkan turtle yang pertama, wah ini ada yang salah benar-benar nih. Dari gameplay yang dimiliki dan dia sakit banget. Kombinasi dan Albert down menjadi sebuah keunggulan untuk Onyx. Di mana mereka berhasil mendapatkan karena Albert dan sekarang turtle berapa berhasil diamankan pula. Bahkan ada Ki yang menjadi korban kedua hingga double kill dari Kairi. Wah, ini bukan cuma sekedar early point kill, tapi bahkan turtle-nya pun jatuh ke tangan dari Fanny. Wow. Untuk Kairi. Yes. Wah. Tiba-tiba saja tergulung sekarang untuk EVOS. Mereka hilang di early-nya. Jungle creeps-nya di bagian bawah sudah dikosongi oleh Onyx. Dan gold difference yang sangat berasa sekali di 2-3 menit awal. Yap, langsung nih. Langsung terasa bagaimana gold difference-nya. Oke. Dan ini dia untuk Talents Prediction. Again, Papulung versus everybody. Tadi match 1 sih udah bener ya. Match 1 benar. Apakah match 2 juga akan benar kembali? Gak tahu dah tuh ya. Oke, kembali lagi. Sebenarnya Regi juga tadi udah sabar banget ya untuk membuka The Way of the Dragon ini untuk benar-benar ngelok ke arah Kairi. Ya, tapi Kiboy luar biasa. Flicker yang dipakai juga. Bagus sekalian. banget sih tadi itu face crack ya. Ya, dapat 3 loh di dalam. Dan ya punishment yang besar untuk EVOS juga. Masih ya dinyanyiin ya. Nyanyi, mulu nyanyi. Hehehe. Ada pergerakan dari Kairi tapi coba lihat. Semuanya pun langsung mundur. Tidak ada yang mau mendekati lagi ke area dari Orange Buff. Dan berhasil diamankan. Namun untuk sekarang ada Way of Dragon tapi ke arah yang sangat-sangat jauh dari rekan-rekannya. Tidak ada follow up damage. Dan ya berakhir. Berakhir dan bahkan Orange Buff-nya berhasil untuk dikantongin sama Kairi. Yep. Akan semakin snowball lagi power yang dimiliki oleh Onyx dengan 2000 gold lead di menit keempat Om Wawa. Iya, itu dia. Dan ini berarti kayak dari perebutan juga kita melihat bagaimana level dari Albert sekarang. 2 level difference dikarenakan adanya pengambilan dari buff demi buff juga yang sedang terjadi sekarang. Dan ini pressure yang tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Oke, coba lihat Albert. Hampir saja tadi. Tapi Kairi-nya mendekat. Ada Katron. Sweloleh menjadi korban dan bandar saja Sweloleh menjadi korban di dalam pertempuran. Dan juga aksi penggerebekan dilakukan tapi Suns berhasil pergi dengan wings by wings. Yes, secara nggak langsung ini Albert ketemu mantan tim juga ya. Betul. Pasti ada sentimental juga tentunya. Tapi Kairi memang ya udah dia nggak terlalu paksa. Kita benar-benar Sapphero! Sapphero, Sapphero, Sapphero! Sapphero. Wow. Terlihat ya 1v1 Granger. Yep. Solo kill dan berhasil juga untuk bisa menyelesaikan Skypiercer sekarang. Yang menjadi cukup masalah sekarang akhirnya dari EVOS adalah mereka kegulung banget di tiap lane-nya bahkan. Dengan solo kill seperti tadi bisa kita pastikan mereka sedang rugi dari semua lane. Wah rugi ini mah. Ini nggak ada bahkan ya secara head to head. Suyo harusnya bisa lebih unggul untuk kontes objektif di Yep. Turtle. Yang dimana sekarang dia nggak dapat, point kill juga belum terlihat. Mungkin dari EVOS bisa ngedrag ini ke arah mid to the late game. Tapi apakah sanggup? Nah, ya itu dia karena ya mereka bermain dengan waktu juga kan. Meskipun memang mereka punya Cecilion, tapi Cecilion butuh waktu sekarang. Dan turtle-nya ternyata di reset, Onyx akan memilih untuk bermain safe juga. Tapi lihat positioning dari Sapphero yang sudah mulai menuju ke area mid juga. Yang berarti akan ada team fight besar yang bisa terjadi di turtle yang kedua. Iya, ini tinggal nunggu bagaimana inisiasi either itu dari Kiboy ataupun Ludwig ya. Yang ngebuka Glorious Pathway-nya. Oke, itu dia Glorious Pathway. Semuanya pun akan langsung dibuat mundur. Sementara sekarang turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Kairi. Cepat banget belok dari Fanny-nya. Power steering tuh ya. Iya, power steering dipakai tuh. Begitu tuh emang. Tapi ini Fanny dapat 2 turtle. Yap. Sudah jelas ya. Bisa dibilang cukup unggul sih untuk Fanny-nya karena Fanny-nya juga masuk Oke, sebagai eksekutor. Wave Dragon langsung dikeluarkan tapi masih ada Revitalize. Coba lihat Luffy-nya masih bertahan sejauh ini dan Luffy-nya pun masih berhasil selamat tapi Kairi-nya hadir Goda untuk bisa mengantarkan damage-nya dan Katron membuat Erlan hilang. Oke, dan bahkan pressure juga diterima lagi untuk Albert di arah bawah ya. Dia coba untuk megang satu lane. Tapi ternyata ketemunya sama Sapphero yang udah punya Skypiercer juga ini lumayan berbahaya. Yap. Dan trade tadi yang dilakukan sama EVOS untuk coba makan satu yaitu Luffy. Ternyata gak adil karena Erlan-nya yang tumbang. Yap. Dan kembali lagi yang terjadi adalah ketika ada di satu sisi Onyx menang team fight, Oke, sisi lain ada Kiboy, objektif. ini dia ada Wave Dragon langsung dikeluarkan. Kiboy-nya masih bisa bertahan sejauh ini tapi ternyata untuk kali ini Kiboy-nya pun langsung menghilang. Dan juga mereka pun harus mengorbankan Regi. Ya, sama-sama buang clicker, sama-sama ada trade juga tapi Erlan. Oke. Hati-hati. EVOS mencoba untuk bisa menekan. Oke. Yap, Kairi udah take off lagi. Siapa yang menjadi korbannya karena udah coba. Kairi baru kelihatan dari sini. Mundur semuanya tapi Sapphero hadir dengan satu Rhapsody yang begitu menyakitkan. Oke.
Tapi untuk kali ini, ketahuan posisinya. Ketahuan, Albert akankah solo kill? Tidak, Kairi, orange buff. Diusir aja ya? Akan menjadi miliknya harusnya, tapi Sanguine Cloud dan Kairi berhasil. Karena ini bedanya 2 level juga sih. Lumayan kerasa pastinya dari segi power retributionnya juga, sehingga kali ini Albert Diambil lagi sebenarnya. diambil lagi orang. Tiap rumput sekarang ada orangnya, Om. Ya, dan ini berarti kayak posisi dari Albert ya, dia harus milih mau ambil orange buff atau purple buff juga yang difokuskan untuk Albert. Dengan gap gold yang semua dipegang oleh Onyx, ini tim fight-nya akan jelas-jelas dipegang lagi-lagi ya. Untuk turtle yang ketiga, perfect turtle kemungkinan juga untuk Onyx akan jatuh. Waduh, ada KB. Loh. Tapi pakai jaket EWC nih. Ih, mantap. Season ganjil nih. Season ganjil nih. Halo Prof KB. Iya, tapi bukan seasonnya sih yang ganjil. Permainannya malah. Iya bener. Bener juga. Gak salah sih disitunya, tapi wes. Web. Apa nih? Udahlah. Udah disiapin sih Udah itu. disiapin sama dia ya. Beb, Sans. Tidak mau dilanjutkan tadi Erlan, sepertinya. Erlan. Sementara untuk sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Erlan. Mundur Ya. lagi. Kapan lagi ngelihat dari Fanny perfect turtle? Ya. Yang biasanya kan tahu alergi turtle kan kalau Alergi. susah, lebih ke sulit gitu loh. Yep. Untuk bisa setup juga, tapi tadi mereka berhasil untuk menjauhkan semuanya berkat sebuah setup dari Giboy. Oke, dari mid. Agak sedikit terkurung tapi Federal Strike begitu menyakitkan. Mereka pun harus mundur. Dan untuk sekarang ada, bad miss-nya pun ini sakit Giboynya, banget. Giboynya. Udah bisa dibayangkan ya apa yang dirasakan Onyx semalam ya. Combo Granger Varsa. Yap. Dan sekarang pergerakan dari Hengki harus dipaksa mundur. Mau tidak mau Father of Guardian digunakan guna untuk bisa selamat. Oke. Dan membuat dari Onyx akan semakin leluasa sekarang. Lagi-lagi orange buff berhasil untuk dicuri. Tekanan tiada henti. Harus diterima oleh Evo sekarang. Ya ini rumah kanannya EVOS sedang dibombardir habis-habisan. Yap. Kayak jungle kanan dari tadi EVOS mereka cukup mengalami kekosongan. Yap. Benar-benar tidak ada celah untuk mereka bisa keluar. Namun sekarang Lutfinya akankah mereka memaksakan. Wave Dragon dari Regi tapi malah membuat diri pula langsung gila dan cepat. Walaupun sekarang Kibonya langsung hilang tapi coba lihat Kairi menunjukkan mekanik yang begitu gila. Tapi Savero double kill. Dan sekarang Albert maju ke arah terdepan. What happened? Wow. Miskalkulasi terjadi. Ternyata damage yang disumbangkan oleh Savero sudah terlalu besar. Oke. Sky Piercers juga. Yang sudah dimiliki 30 stack harusnya dari lethality-nya. Menjadi eksekutor yang begitu baik dari Onyx. Triple kill bahkan tadi. Yap. Selesai. Waduh. Selesai. Satu persatu. Selesai. Diambil lagi-lagi. Untuk Onyx mereka berhasil untuk masuk tanpa adanya trade sama sekali. EVOS. Mereka bahkan tidak sanggup untuk memberikan perlawanan balik. Sekalinya mencoba untuk melakukan perlawanan tadi banyak banget miss-nya. Sebenarnya dari Regi, bener udah coba untuk ngincar ke belakang, dia coba untuk cancel ke arah Varsa dari Suns-nya juga. Tapi ada Purify dan akhirnya Reginya terjebak. Miskalkulasi kembali terjadi untuk Albert yang coba untuk masuk tapi sayangnya banyak efek sisi yang membuat dari Albert pun hilang dan damage yang diterima terlalu banyak dan Lord pun terbuka sangat-sangat bebas 9.000 menuju 10.000 gold yang dipimpin oleh Onyx sekarang. Ya mereka akan tetap ya memberikan pressure juga lihat selalu di push. Untuk Onyx sendiri mereka tidak ingin EVOS ini punya keleluasaan untuk bisa tetap mendapatkan gold demi gold. Waduh. Ini tapi sebenarnya kalau dari EVOS mereka punya Cecilian. Selagi terjaga harusnya high ground-nya masih lumayan aman sih. Ya, Masih cuman- Lord 1 juga. Cuman waktunya kan. Waktunya apakah akan diberikan kepada EVOS atau tidak gitu. Karena akhirnya pasti sudah siap juga ya. Bedanya 4.000 coba Savero. Gimana tuh sakit banget. Hengki dipaksa mundur. Oke, pasif dari Holy Defense di arah base turret tengah juga udah tertrigger. Lordnya akan dibiarkan sehingga produksi Super Wave Minion ini akan terus-menerus bertumpuk. Yap. Dibiarkan saja untuk di bagian bawah. Jadi sangat-sangat slow sekali. Untuk tekanan dari Onyx juga. Mereka akan berusaha untuk nge-trigger ya. Holy Defense yang dimiliki oleh EVOS. Swallow. Blood Wings untuk item ketiga. Masih belum punya damage yang cukup sebenarnya. Oke. Sementara sekarang Lord akan ada di bagian bawah. Kairi melihat dari kejauhan siapakah yang akan menjadi korban. Tapi barusan dengan Sanguine Cloud dan luarkan pula Erlan. Gak banyak lagi SP dalam Regi. tubuhnya. Dan sekarang Kairi hanya memancing. Dia akan belok lagi area atas. Tapi Kiboy. Bahkan sekarang zaman Paul Dallas dan keluarga pula. Lutfinya pun dipaksa mundur. Mereka mencoba untuk bisa menghantam dulu ke area dari Lordnya. Hanya saja Suns dengan Wings by Wing. Masih berhasil mereka semua kabur dan juga EVOS untuk bertahan. Yap, tapi di menit di bawah 12, satu base turret hancur. Ini menjadi poin yang sangat-sangat fatal. Yap. Yang harus diterima oleh EVOS karena mereka ini harus mengontrol lane jauhnya juga. Sementara
ini sulit untuk siapa yang dikirimin nantinya memainkan lane yang berseberangan dengan Lord yang hadir di Lord kedua nanti. Oke, akankah mau di all in? Lutfi tidak. Terlalu tanky ya. Ya, malah dibalas. langsung dikeluarkan lagi. Glorious Pathway, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Tapi hilang sudah momentumnya. Bentar ini bad face-nya udah ke-trigger loh. Dari Swallow. Yap. Oke, di atas masih super minion deh. Oh, enggak, udah kecil ya. Sakit ya cicilan-cicilan dari Savero ya. Wop. Aduh, Mat sakit banget. Hehe. Erlan. Coba lihat Erlan menari dengan zaman force yang dia keluarkan. Oke, karena bagaimana tidak sakit, Sans baru juga selesai dengan Holy Crystal-nya. Yap. Atom damage ya. Lightning Tranchants. Holy Crystal dan juga Glowing One tadi untuk Suns. Dan mereka yang lihat nih, bagaimana positioning dari Onyx sendiri adalah memaksakan agar EVOS mainnya kumpul semuanya. Gak boleh ada yang pisah, karena sekali ada yang terpisah, akan ada Kairi yang langsung menusuk juga di sana. Oke. Dan benar-benar dijagain sama Keyboy-nya sehingga purple buff pun tidak bisa didapatkan untuk Albert. Onyx cukup bermain sabar dulu sekarang. Wow, sakit banget. Parah sakitnya. Tuh item defense loh Regi ya. Antiquiras, tapi masih silent drop. Belum yang jadi dari Athena Shield atau mungkin dari Radiant Armor. Ini Onyx dengan keunggulan 10.600 gol kayak gini buset tinggal tutup lagi gamenya ya. Dan akhirnya Regi, The Way of the Dragon-nya bukan untuk inisiasi, lebih untuk cancellation dulu. Betul, dan sekarang mereka udah mendapatkan lagi Lord. Mereka dapat daya dobrak tambahan. Sekarang waktunya untuk EVOS berjuang lagi. Oke. Berjuanglah layaknya seorang lelaki karena lelaki hidup untuk menghidupi, kan begitu ya. Benar. Jangan standar sosmed yang diikuti soalnya. Itu berat lagi bahasanya, itu susah. Tapi Lordnya sudah berjalan di arah bawah. Web, Lutfi sendirian tapi ada Keyboy di sisi yang berbeda. Oke. Santai dulu mereka. Santai. Tinggal tutup ini 11.500 bedanya. Tapi balik lagi, Kak, selama ada Swallow harusnya lumayan bisa ketahan sih. Oke, Lord ada di bagian bawah, sementara mereka melakukan serangan di bagian tengah. Dan Hengki melihat dari kejauhan, Lordnya langsung mereka fokuskan untuk segera hilang. Tapi Keyboy akan mencari celah. Seperti apa Fishcrack nanti akan dia keluarkan pula Sanguin kalau kali ini tidak connect karena siapapun. Dan wave minion masuk lewat atas, Bestarat gundul semuanya. Oke, Lutfi masih ada di lini paling depan, bahkan Onyx gak mundur. Yap, Regi, Sanguin Claw, connect karena Lutfi. Dan Kairi hadir. Vanilla Strike begitu sakit dan Erlanda pun langsung down. Ini waktunya untuk Onyx bisa langsung menutup karena gamenya karena mereka kalah. Dan juga mereka menang dari sisi kuantitinya. Coba lihat Kairinya menari dengan banyaknya skill kayak yang dia miliki. Dan base terbuka dengan begitu bebasnya mereka tinggal menutup begitu saja. Dan Albert pun selesai. Game yang pertama milik Onyx. Wow! Di ujung jurang, EVOS kehilangan game yang pertama. Satu kesempatan yang tersisa di game berikutnya. Onyx, memang mereka memegang nasib dari 4 tim yang lainnya, tapi ini akan bisa menjadi mimpi buruk untuk tim lawannya sekarang. Yap, dan kita bisa melihat bahwa match ini juga dipantau ya oleh pemain-pemain dari Bigetron. Yap, pemain Bigetron hadir loh. Ya, tapi so far untuk Onyx sendiri, mereka bermain dengan sangat clean di game yang pertama. Objektif mereka dapatkan, setup mereka lakukan, dan mereka selalu bisa leading di atas dari EVOS. Terlihat bagaimana untuk closing yang dilakukan juga. Terlalu unggul item yang sangat jauh tadi. Yang pada akhirnya untuk Onyx sendiri mereka tinggal menabrak juga. Dan ini adalah kiriman Lord yang kedua ya tadi. Dan close the game dari Onyx-nya. Iya. Langsung unggul juga. Yang berarti akan lebih menambah lagi daya moral ya. Menaikkan moral dari Onyx sekaligus menurunkan probabilitas EVOS. Yap. Dewa. Juga. Iya. Wow. Wah. Ini aku ikut cenut ini. Yap. Jujurnya karena bener-bener. Ya walaupun mungkin harusnya Onyx gak mikirin nasib tim lain ya. Yeah. Mereka fokus ke diri mereka sendiri. Ya. Betul. Tapi yang lain nih cenut-cenut. Sampai tadi player-player BTR nonton langsung ke sini. Nonton langsung ke sini. Baru Mereka melihat udah. mantau langsung ke sini loh Mantau. pemain dari Bigetron. Iya. Bener. Kenapa itu? Melihat ya kan. Melihat secara Melihat. langsung loh. Mhm. Wow. Mereka kan udah ini kan. Lumayan aman lah. Yap. Tapi luar Nah biasanya. kan lewat tuh. Nah, lewat Datang. tuh, lewat. Nah. Kemana Mau lu pada? lagi ini upper bracket nih, gua depan mata nih. Gitu kan. Cuman bagusnya adalah Onyx tadi emang benar-benar bisa memanfaatkan apapun itu dari awal Om ya. Dari Setup awal. badang, setup Keyboy tadi bagus banget. Yap, itu semua dimulai dari setup Keyboy dan itu snowball kan. Yap. Dan snowballnya tadi gak dipatahkan sama sekali. Atau Yap. lebih ke gak bisa dipatahkan. Yap. Karena mereka sudah kalah di awal. Studio yang beda 2 level. Betul. Terus juga Cecilian yang butuh waktu untuk bisa melakukan atau mendapatkan item. Dan semua dimulai dari sini.
dari awalnya ya. Ya, dapat 2 poin kill plus 1 turtle buat Kairi. Walaupun Reginya memang udah pas banget ya dia nahan Way of the Dragon-nya untuk tendang Kairi. Ya. Tapi sayangnya gak ada damage yang masuk tadi. Yes. Dan akhirnya ya, itu berimbas ke orange buff yang selalu diambil satu persatu juga. Dan dengan kehadiran kayak Devani, ya ini dia selalu bisa masuk ke tengah, terus juga dia bisa eksekusi dengan sangat mulus sekali semuanya. Oh, this is Keyboy. Dijambak dikit ya. Buset deh boy, Udah kena cakep jambak ya. boy. Udah Hari-hari. cakep tadi posenya. Kalau nggak diselepet, dijambak ya. Iya. Ya, tapi memang jangan lihat KDA-nya 036, tapi lihat dari bagaimana dia bisa memberikan setup Yap, berawal dari ini nih. Ini nih. langsung ya, fist crack yang terjadi tadi, plus Wah. flicker juga. Itu unggul 2000 di awal. Ini Badang jadi hot topic hari ini ya. Ya banyak ya, Uh-huh. play dari Badak ya. Yang kejadian secara terus-menerus juga. Tapi ya, yang kita mention mungkin di awal, Kairi ini agak pelan temponya. Tapi ketika dia udah dapetin kesempatan seperti tadi di setup yang pertama, akhirnya mulus. Sedangkan di posisi yang berbeda juga, ternyata Xavero bisa memenangkan 1v1 berhadapan dengan Erlan yang terlalu agresif ternyata. Iya, solo kill loh ya. Memang menang level juga tadi. Tapi ini trade yang gak worth it. Tapi at least Evos coba dapetin 1 poin kill mungkin. Tapi ternyata backupan yang dilakukan sama Onyx juga begitu cepat. Karena memang cukup sulit ya, Harith berhadapan dengan Fanny. Yang bisa mengendalikan front range-nya. Dan di titik yang terakhir juga ya, bahkan ketika tim fightnya terpisah seperti ini, jelas tidak akan menguntungkan untuk Evos. Mereka berusaha untuk masuk kembali dengan Albert. Tapi ya ketika masuk itu, damage-nya gak cukup. Perbedaan level dan juga perbedaan dari terlalu banyaknya pemain-pemain dari Onyx tadi. Iya, terus juga kenanya tadi kan masih darah yang tebel ya. Iya. Bukan Lutfi yang memang coba ditargetin dapat poin kill. Dan lihat Ini Kibonya bagus masuk banget tuh. sih. Di belakang nutup ya. Dan saya kebuka, lagi coba buat di cancel juga tadi dengan EOG. Tapi gak cukup sudah, Erlannya tumbang, tidak tumbang. Dan satu persatu akhirnya rontok untuk Evos. Iya, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan dengan Evos selain ya merelakan game yang pertama. Betul? Jadi ibaratnya mereka tadi cuma punya senjatanya, nggak ada pelurunya sama sekali bosnya. Iya. Yang gue lihat dari game ini ya mereka dalam posisi tertinggal lah. Apa yang mungkin mereka lakukan juga pasti nggak bakal cukup. Jadi entah kalah dari damage ataupun itu ya. Iya. Tapi tetap kayak nggak ada. Ya serangan juga nggak ada yang bisa mereka lakukan. Tadi Wave Dragon juga ke arah yang tidak tepat. Iya, tadi soalnya targetnya ada 2 kan. Ada Sans, ada Xavero tuh. Iya. Kebetulan Sans yang pakai Purify yang ketendang. Gitu. Tadi kan di dalam rebutan mungkin susah targeting kan. Karena kan dia langsung ancang, skuknu, raknu, Buset. dar. Kan. Dan jangan lupa ya, ini kan lawannya Fanny nih ya. Jadi mereka minimal harus bisa nahan di EV-nya. Iya. Kalau mereka nggak bisa nahan EV-nya ya inilah yang terjadi. Mereka akan terseok-seok untuk masuk ke late game karena mereka punya insurance di sana. Ada Cecilian Ya. untuk bisa masuk di late game. Ya. Tapi mereka nggak bisa lihat late game-nya. Akhirnya mereka ketahan di mid game di bawah menit yang ke-15. Pengambilan Badang di awal tuh bagus banget. Iya. Ngambil Fanny, ngambil Badang udah aman tadi langsung. Langsung udah lebih setupnya kuat gitu ya. Ya, Kuat banget udah. Fanny juga lebih aman kan. Iya. Nggak ada dinding-dinding yang tiba-tiba muncul. Xavero juga menjaga dirinya dengan baik ya. Yap. Menjadi eksekutor yang baik juga. Dengan berarti total 60 ya fatality yang ditabung juga nih. Banyak ya. Dan ya jangan lupakan tadi solo kill itu yang cukup penting juga sebenarnya buat Xavero. Benar. Oke, tapi ternyata upaya untuk pick off power bersama dengan Chow EXP-nya masih belum berjalan sesuai rencana. Walaupun memang tadi ada beberapa targeting yang optimal juga langsung ke Kairi, langsung ke belakang ke arah Sans-nya. Namun sayangnya tidak ada follow up damage yang cukup juga karena yang lainnya lagi struggle. Yep. Untuk diacak-acak karena kita tahu bagaimana Fanny ini bisa in and out dan dengan cepat. Dan memang snowball yang bisa didapatkan oleh Onyx mengakibatkan banyaknya pencurian yang bisa dilakukan. Orange purple, lihat. Banyak banget dan bahkan kayak kita lebih sering melihat orange ya yang diambil dengan Onyx. Ya. Lebih sering di sana, tapi ternyata purple-nya juga kena invade nih bagi Kena